Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 4 akan membahas bagaimana sih model prediktif dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Mulai dari bisnis, kesehatan, hingga industri teknologi. Model prediktif telah menjadi alat yang sangat berharga dalam pengolahan data dan memberikan wawasan untuk keputusan yang lebih akurat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Diva Senka dengan NIM D104123117. Dan rekan-rekan saya, Mafira Izati dengan NIM D104123114. Dan ada juga Nasya Khaira Adinia dengan NIM D141231083. Nah, kira-kira apa itu model prediktif? Model prediktif adalah teknik analisis yang menggunakan algoritma dan teknik statistik untuk memprediksi kejadian di mana masa depan berdasarkan data historis. Model ini bekerja dengan mengidentifikasi pola dalam data dan menggunakannya untuk membuat perkiraan atau prediksi. Jadi, mengapa model prediktif sangat penting? Dalam dunia yang semakin berbasis data, pengambilan keputusan yang tepat dapat memberikan keuntungan besar. Dengan menggunakan model prediktif, organisasi dapat, yang pertama, mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, mengoptimalkan strategi bisnis. Yang keempat, memprediksi tren dan perilaku berlangganan. Jadi, bagaimana model prediktif itu bekerja? Ada 5 nih. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data historis yang relevan dengan masalah yang ingin diprediksi. Yang kedua, pemrosesan data. Membersihkan dan mengolah data agar siap digunakan dengan model. Yang ketiga, pemilihan model. Pemilihan model menggunakan teknik seperti regresi, dissonant tree, atau machine learning untuk membangun model prediktif. Yang keempat, pelatihan dan evaluasi. Dalam pelatihan dan evaluasi, pelatih model dengan data yang tersedia dan mengevaluasinya dengan keakuratannya. Yang kelima, terakhir, implementasi dan pemantauan. Menggunakan model dalam pengambilan keputusan dan terus memantaunya untuk penyempurnaannya. Nah, lanjut. Jenis-jenis model prediktif. Ada 6. Yang pertama, regensi linier. Model yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, dissonant tree. Model berbasis pohon keputusan yang menjadi pembagi data menjadi cabang-cabang untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang ketiga, random forest. Model yang menggabungkan beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan keakurasi prediksi. Keempat, support vector machine. Model yang digunakan untuk klarifikasi dan regresi dengan mencari hyperpoint terbaik. Kelima, natural network. Model berbasis kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia dalam pemrosesan informasi. Yang terakhir, keenam, KKN. Model yang menggunakan pendekatan jarak untuk mengklarifikasikan data baru berdasarkan tetangga terdekatnya. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan model prediktif secara umum. Yang pertama, kelebihan. Meningkatkan akurasi keputusan, mengoptimalkan sumber daya, mengurangi resiko, meningkatkan efisiensi operasional, yang terakhir dapat digunakan di berbagai bidang. Jadi, kekurangan model prediktif yaitu ketergantungan pada kualitas, overfitting atau underfitting, biaya dan sumber daya yang tinggi, sulit dipahami bagi non-ahli. Yang terakhir, perubahan lingkungan bisa membuat model usang. Nah,
Selanjutnya, ada contoh penerapan model prediktif. Yang pertama, bisnis. Bisnis memprediksi pemerintah produk untuk mengoptimalkan stok barang. Kedua, ada keuangan. Keuangan ini dapat menganalisis data transaksi untuk memprediksi potensi penipuan. Yang ketiga, ada kesehatan. Kesehatan ini memprediksi kemungkinan penyakit berdasarkan riwayat medis pasien. Yang terakhir, transportasi. Menggunakan data lalu lintas untuk memprediksi kemacetan dan mengoptimalkan rute perjalanan. Selanjutnya, ada tantangan dalam model prediktif. Meskipun sangat bermanfaat, model prediktif juga memiliki beberapa tantangan seperti: yang pertama, kualitas data yang buruk dapat menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Yang kedua, model harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi terbaru. 3. Interpretasi hasil prediksi yang salah dapat menyebabkan keputusan yang tidak tepat. Nah, jadi dapat kita simpulkan, model prediktif adalah alat yang sangat kuat dalam mengambil keputusan berbasis data dengan mengolah informasi dari data historis. Model ini dapat membantu berbagai sektor dalam mengoptimalkan strategi dan meningkatkan efisiensi. Meskipun memiliki tantangan seperti kualitas data dan keakuratan model, pemanfaat model prediktif yang tepat dapat memberikan keuntungan besar. Dengan terus mengembangkan teknologi ini, kita dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas, cepat, dan akurat untuk masa depan. Demikianlah pembahasan mengenai optimasi pengambilan keputusan dengan model prediktif. Dengan memanfaatkan data secara cerdas, kita dapat mengantisipasi tren, mengurangi resiko, dan membuat keputusan yang lebih tepat serta efektif. Jadi, model prediktif bukan hanya untuk alat, tetapi juga strategi untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih percaya diri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya agar tidak ketinggalan informasi yang menarik lainnya.